Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Indonesia Bicara dalam tema Mana Kartu Vaksinmu. Dan sebelumnya sudah ada narasumber Siti Nadia Tarmizi selaku juru bicara vaksinasi COVID-19 Kemenkes, dan ada pula narasumber dari epidemiolog Universitas Erlangga, Bapak Windu Purnama. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Mbak Lisa. Oke, kita ke Bu Siti terlebih dahulu ya Pak Windu ya. Bu Siti, untuk penyertaan dari kartu vaksin ini sendiri, ini sebenarnya tempat-tempat mana saja yang harus ditunjukkan oleh warga agar bisa beraktivitas? Iya, kalau sampai saat ini pemerintah pusat khususnya menggunakan kartu vaksin ini untuk pelaku perjalanan ya. Artinya kita tahu bahwa resiko pelaku perjalanan karena baik itu menggunakan moda transportasi udara, laut maupun darat itu kan dalam waktu yang cukup lama orang bisa berkumpul, dan kita tahu bahwa tidak mungkin juga misalnya kita melakukan pertukaran udara yang banyak ya, sehingga tentunya meminimalisir proses lamanya interaksi pada saat kita melakukan perjalanan. Ini yang kemudian kita ketahui bahwa dengan adanya sertifikat vaksin ini bisa setidaknya mengurangi ya kemungkinan penularan yang terjadi selama perjalanan tersebut. Tetapi terkait penerapan sertifikat vaksin sebagai misalnya untuk pengurusan administratif ataupun untuk pengurusan bansos, ini lebih sebagai pada upaya edukasi. Artinya kita mendorong untuk masyarakat untuk mau divaksin, karena kita tahu bahwa vaksin ini kan memberikan manfaat untuk memberikan perlindungan kepada diri kita dan juga kepada orang lain. Sementara kalau terkait dengan kebijakan pemerintah lokal ya untuk kemudian menerapkan sertifikat vaksin ini untuk bisa juga masuk ke tempat-tempat pusat perbelanjaan ataupun tempat-tempat wisata, ini lebih pada bagaimana juga memberikan rasa aman ya bagi tentunya pengunjung yang mendatangi mal ataupun tempat-tempat wisata tersebut. Selain itu juga memberikan juga rasa aman kepada para pedagang yang ada di sana. Tetapi ini tentunya harus diimbangi dengan akses untuk mendapatkan vaksin ya semudah mungkin. Jadi kita tahu memang tujuan utama kita adalah mengurangi mobilitas sekaligus juga menurunkan laju penularan. Dengan penggunaan kartu vaksin ini untuk semakin bisa memastikan penularan itu bisa diturunkan, tetapi juga tetap harus kita pertimbangkan untuk akses pelayanan vaksin ini bisa dibuka dan dipermudah untuk masyarakat mendapatkan vaksin. Baik, untuk tanggapannya Pak Windu, adakah karena ini dikhawatirkan ini masyarakat justru malah semakin bisa dikategorikan lama-lama makin lalai seperti itu, karena sudah mendapatkan surat vaksin jadi bebas kemana saja dan mungkin juga bisa dikatakan abai dengan protokol kesehatan. Tanggapannya seperti apa Pak Windu? Ya, saya tidak bisa mendengar suara Bu Nadia ya, tapi gini, tentu begini, karena kan kita sudah harus selalu, dan itu sudah sering kita sampaikan kan, pemerintah saya kira juga menyampaikan bahwa vaksinasi itu tidak menjamin tidak terjadinya penularan gitu ya, karena vaksin sendiri itu sebenarnya tidak preventing infection ya, tetapi preventing disease ya. Jadi artinya vaksin itu akan membuat kita tidak menjadi sakit dengan gejala berat kalau tertular, tapi tertular masih gitu ya, masih mungkin ya, kecuali nanti kalau populasi yang tervaksinasi sudah begitu besar ya, jadi artinya proporsinya besar ya, yang biasa sering disebut-sebut sebagai mencapai kekebalan kelompok gitu, itu mungkin akan aman ya. Tetapi sekarang yang penting kan kita selalu mendengungkan ya, bahwa pasca vaksinasi tetap harus 3M. Tetap. Ya, jadi tidak boleh kemudian karena kita merasa sudah divaksinasi, apalagi vaksinasi baru 1 dosis ya, itu sama sekali tidak aman gitu, belum aman ya. Jadi artinya tetap kesehatan itu nomor 1. Nah itu yang disampaikan terus-menerus kepada masyarakat. Gitu Mbak Lisa. Tapi Pak Windu, dengan adanya kebijakan pemerintah untuk bisa dikatakan relaksasi pergerakan masyarakat untuk beraktivitas dengan salah satunya adalah menunjukkan kartu vaksin, ini setuju atau tidak Pak Windu? Ini ya, ini kan sekarang
kita melihat daerahnya ya. Tapi secara umum kan wilayah di Indonesia ini ya sebagian besar levelnya adalah 3 dan 4. Ya, level yang berisiko tinggi. Ya, seharusnya memang relaksasi sebelum vaksinasi ini sudah menjangkau sebagian besar penduduk. Ya, harusnya ditahan dulu. Ya, artinya kita tidak melakukan pelonggaran dulu. Ya. Demikian pula ketika testing dan tracing belum mencapai target seperti yang disampaikan oleh Bapak Menteri, yaitu 400.000 sehari, ya, dan kemudian tracingnya mencapai 1:15, gitu ya. Itu kalau sudah tercapai, ya, itu bisa kita sedikit melonggarkan. Jadi begini, kartu vaksinasi ini, ya, atau sertifikat vaksinasi ini sebetulnya lebih mendorong agar semua masyarakat itu mau vaksin, mau melakukan vaksinasi. Itu yang utama. Poin utamanya itu ya, Pak. Kalau dalam rangka untuk mencegah penularan belum, gitu. Baik. Ya. Baik. Berarti menurut Pak Windu untuk relaksasi bisa dikatakan masyarakat untuk beraktivitas dengan menunjukkan kartu vaksin ditahan dulu. Bu Siti, hingga saat ini target vaksinasi yang sudah dicapai pemerintah sudah berapa juta, Bu? Ya, kalau per hari ini sudah ada 75 juta dosis vaksin ya, 75,8 juta dosis vaksin yang sudah kita suntikan, di mana 51,2-nya adalah dosis pertama dan 24,7-nya adalah dosis kedua. Ditambah lagi ada 73.000 tenaga kesehatan yang sudah mendapatkan dosis ketiga ya. Jadi kalau kita lihat memang karena memang jumlah vaksin yang kita terima ini kan jumlahnya didatangkan secara bertahap ya dari pabrik vaksin ya. Artinya sampai Desember pun kita masih akan menerima sejumlah vaksin yang kita butuhkan dari total kebutuhan 426 juta dosis. Nah, saat ini kan kita baru menerima kurang lebih 30%-nya atau 150 juta dosis ya. Artinya memang dalam hal ini pelaksanaan vaksinasi itu akan terus kita lakukan secara bertahap kepada seluruh sasaran sampai dengan bulan Desember. Jadi memang bukan pada saat ini kita bisa selesaikan. Nah, tapi pada saat vaksin itu akan datang dalam jumlah yang besar 70-80 juta dosis, diharapkan kita juga sudah siap untuk langsung menyuntikkan kepada sasaran. Jangan kemudian nanti vaksinnya ini lama kemudian menjadi stok yang cukup lama di daerah sehingga bisa memperlambat proses vaksinasi kita tadi. Berarti untuk target saat ini kurang lebih sekitar 30% ya Bu, penduduk Indonesia sudah divaksin. Target dari pemerintah sendiri 280 juta penduduk Indonesia divaksin ini kapan selesainya Bu? Kalau dari targetnya sendiri? Ya, jadi bukan 30% sasaran ya Mbak, karena kalau kita bicara 150 juta dosis itu berarti hanya mencukupi untuk 75 juta sasaran ya. Kalau kita bicara 75 juta sasaran ini kan tadi saya sampaikan 75 juta dosis ya yang sudah kita suntikan. Jadi memang ada sekitar 50 juta yang masih dalam proses yang akan kita gunakan di bulan Agustus ini ya. Tentunya target 208 juta ini kita targetkan karena kita tadi masih akan menerima vaksin sampai dengan bulan Desember, maka setidaknya 208 juta dosis ini sudah menerima suntikan dosis pertama di akhir Desember 2021. Di akhir 2021 targetnya ya Bu ya? Ya, untuk kemudian sasaran kita 208 ini menerima dosis pertama. Baik. Pak Windu, targetnya dari pemerintah itu adalah akhir tahun hampir seluruh penduduk Indonesia ini bisa didapatkan atau bisa mendapatkan vaksin dosis pertama. Lantas tadi Pak Windu sempat menyampaikan kalau bisa direm dulu, ditahan dulu nih kebijakan relaksasi masyarakat agar beraktivitas. Nah ini apakah harus menunggu semua penduduk Indonesia divaksin dosis pertama, Pak Windu? Jadi begini, pengereman itu kalau begini, jadi kan pengereman aktivitas itu kan salah satu upaya ya untuk menurunkan kasus, ya kan? Tetapi kan itu bukan satu-satunya. Jadi artinya opsi yang lain itu begini. Yang paling penting sesungguhnya di dalam penanganan pandemi itu adalah case finding ya, penemuan kasus, surveillance, penemuan kasus, yaitu sebanyak mungkin melakukan tracing dan testing. Itu yang utama. Karena dengan testing dan tracing itu
kita akan mampu mengisolasi sebanyak mungkin orang yang positif yang berhasil kita temukan. Sehingga betul-betul orang yang ada di luaran itu adalah orang-orang yang memang tidak positif. Nah, itu yang penting. Nah, jadi kita lihat saja seperti kemarin ada Piala Eropa kan. Sebetulnya Eropa itu belum aman kemarin kan, ya. Tetapi mereka kenapa kok bisa nonton berbondong-bondong tanpa masker di stadion? Ya, kenapa? Karena usaha pemerintah di Eropa sana, masuk Inggris tadi, ya UK, itu betul-betul mampu melakukan testing dan tracing yang sangat masif. Bahkan hitungan saya dari apa namanya yang dilakukan oleh UK itu 150 kali dan lebih tinggi dan batas minimum WHO. Bayangkan, kita baru 3 sampai 4 kali saja, kadang-kadang melorot menjadi 2 kali saja ya dari batas minimum WHO. Nah, karena mereka mampu melakukan testing yang tinggi itu, mereka mampu mencari kasus sebanyak mungkin, ya, sehingga betul-betul orang yang di luaran itu yang nonton itu adalah orang-orang sehat. Sehingga itu yang penting, ya. Jadi kalau kita testingnya tinggi, sebetulnya tidak ada masalah. Vaksinasi belum selesai, artinya belum betul-betul belum meliputi mayoritas dari jumlah penduduk, ya. Kita sudah bisa merealisasi. Kenapa? Karena seperti Korea Selatan, ya, Korea Selatan itu mampu melakukan testing yang tinggi. Sehingga apa? Mereka tidak perlu melakukan lockdown dan sebagainya. Ya, tetap kehidupan bisa berjalan asal masih tetap protokol kesehatan. Ya, tapi mereka bisa ya menjalankan mobilitasnya dengan cukup rileks gitu kan. Tapi kenapa? Karena orang-orang yang positif memang mampu mereka isolasi semua gitu loh. Itu yang harus kita kejar, ya, sehingga kalau kita memang takut nanti pengetatan itu akan mendapatkan resistensi dari masyarakat, maka yang karena kalau terus-menerus kan tidak mungkin, ya, toh, misalnya PPKM terus nggak mungkin, maka karena itu yang harus kita lakukan adalah tadi, ya, mencari kasus banyak supaya kita bisa mengkontainment mereka, ya, sehingga betul-betul yang jalan itu, yang melakukan mobilitas itu adalah orang-orang yang sehat. Itu, Mbak. Baik, terakhir Pak Windu, berarti selain vaksinasi digencarkan, ini juga testing dan tracing juga harus diperkuat oleh Indonesia. Lantas untuk pemerintah sendiri, ini langkah yang harus dilakukan supaya segera Indonesia ini mendapatkan herd immunity ini apa, Pak Windu? Ini sebetulnya kita nggak usah bicara lagi tentang herd immunity, ya, karena di tengah-tengah ada varian Delta yang sangat menular ini, dan nanti kita tidak tahu, ya, apakah ada varian baru yang lebih menular lagi daripada Delta. Ya, sebetulnya nyaris, ya, kekebalan kelompok yang kita sebut sebagai herd immunity itu nyaris sebetulnya tidak akan pernah kita capai. Kenapa tidak akan pernah tercapai, Pak? Karena tadi antara efektivitas vaksin dibandingkan penularan yang luar biasa itu, ya, karena varian-varian yang baru itu, ya, di dalam rumusnya itu, ya, di dalam rumus epidemiologi itu ada, ya, jadi 1 dikurangi 1 per R0, ya, dibagi efektivitas. Itu kita cari sebetulnya tidak pernah mungkin mencapai immunity. Dan mungkin di dunia lain juga sama, ya, karena gara-gara varian Delta yang lebih menular itu. Nah, jadi kita tidak usah pikir tentang herd immunity. Yang penting vaksinasi sebanyak mungkin. Baik. Kalau bisa mendekati 100% penduduk divaksinasi. Baik. Itu yang harus dikerjakan. Baik. Terima kasih banyak Pak Windu. Bu Siti, terakhir Bu, untuk vaksinasi, jika misalkan saya sudah vaksin pertama, tapi saya ternyata positif COVID-19, apakah untuk vaksin keduanya itu bisa dibilang balik lagi jadi vaksin pertama atau seperti apa, Bu? Ya, jadi mungkin kalau sedikit menanggapi yang Pak Windu sampaikan mungkin terkait kekebalan kelompok itu mungkin kita karena sifatnya kan ini adalah upaya kita, ya, untuk bagaimana sebenarnya membentuk benteng bersama, dan benteng bersama ini adalah dengan cara semakin banyak orang divaksin, ya. Artinya semakin banyak orang divaksin ini maka benteng itu akan semakin terjadi, dan harapannya
perlindungan atau kekebalan kelompok tadi bisa tercapai. Walaupun memang kita tahu tantangannya ada varian-varian ini, maka kecepatan yang harus kita lakukan mencegah varian itu adalah segera memberikan vaksinasi secara lengkap kepada sasaran vaksinasi. Nah, kalau untuk yang kemudian sudah mendapatkan dosis pertama, kemudian positif COVID-19, kita ketahui bahwa dia harus tentunya sembuh dulu dari COVID-19 dan 3 bulan kemudian baru bisa mendapatkan vaksinasi untuk dosis kedua. Jadi tidak perlu mengulang lagi dari dosis pertama. 3 bulan setelah dinyatakan sembuh, ini kemudian mendapatkan kembali dosis keduanya. Berarti tidak dihitung pada saat mendapatkan vaksin setelah COVID itu vaksin pertama. Berarti itu mendapatkan vaksin kedua, seperti itu ya Bu Siti ya? Ya, jadi tinggal melanjutkan saja kalau sudah mendapatkan penyuntikan dosis pertama setelah 3 bulan dinyatakan sembuh, Pak Rizky. Baik, terima kasih banyak atas waktunya berbincang bersama kami di Indonesia Bicara, Ibu Siti Nadia Tarmizi, juru bicara vaksinasi COVID-19 dari Kementerian Kesehatan, dan Bapak Windu Purnama, epidemiolog Universitas Erlangga. Selamat malam Bapak, Ibu, salam sehat. Selamat malam Pak Windu.